Halo sahabat JDS, ketemu lagi di video kita nih tentang JDS. Dan kali ini kita pengen bahas tentang anjing. Anjing yang akan kita bahas di sini yaitu anjing poodle. Nah, gimana sih kriteria anjing poodle gitu kan? Terus udah gitu apa aja sih yang harus kita lakukan saat kita memiliki anjing poodle, atau hal-hal apa yang biasa dilakukan juga nih sama orang-orang biasanya yang memiliki anjing poodle. Nah, biasanya untuk orang-orang pemilik anjing poodle, karena dia kan anjing kecil lucu gitu kan, toys lagi gitu kan, itu kadang malah memanjakan mereka dalam hal langsung menggendong mereka. Nah, tipsnya nih kawan-kawan, jadi anjing poodle itu gampang deket sama kita. Jadi kalau bisa banyakkan orang kan pas beli poodle langsung udah diajak tidur di kamarnya, tidak dikasih kandang, tidak diberikan tempat dia privasi, terus langsung diajak tidur bareng di kasur kita, terus sering gendong-gendong, sering elus-elus, itu juga salah. Nah, karena dia nanti apa? Nanti dia akan ngerengek, dia akan cengeng, terus udah gitu nanti dia pun akan nakal kayak gitu, nakal dalam hal nangis, tidak bisa membawa dirinya sendiri. Nah, yang kedua, kita selalu memanjakan dalam hal menggendong dia. Akhirnya mereka akan hamping-hamping. Harusnya anjing itu seperti ini, santai, saya ngobrol, dia juga tenang kayak gitu. Nah, terus biasanya lagi mereka tidak menggunakan leash, menggunakannya lebih kayak harness kayak gitu. Itu emang nggak boleh mas pakai harness, atau boleh gak sih kita anjing kita kasih baju? Nggak masalah, buat seru, buat lucu itu nggak masalah. Tapi pastikan anjing itu sudah paham dulu dengan leashnya. Yang kedua tipsnya, gunakan kalung dogi untuk yang buat namanya dia. Jadi anjing pun terbiasa supaya tidak mengalami yang namanya leash reaction, yaitu pas kita kasih leash dia malah gigit leashnya seperti itu. Terus Jisoo ini anjing siapa? Jisoo ini kebetulan bukan anjing saya, dia anjing klien. Nah, dia kemari salah satunya problemnya itu terlalu manja sama orang dan tidak bisa tenang, terus dia tuh panikan. Nah, di sini dia belajar itu dan belajar potty training. Jadi yang kita benerin psikologisnya. Jadi sebetulnya halnya mudah. Jadi kawan-kawan kalau masih bingung juga bisa konsul ke kita, free kok. Nah, bisa nanti ada kontaknya. Nah, harusnya tuh anjing poodle yang kita mau kan sebetulnya seperti Jisoo ini. Jadi misalnya saya duduk, dia tiduran. Ini ada kameramen saya pun dia tidak rese. Nah, sekarang saya akan jalan, saya berdiri, dan nanti saya juga buka pembatas pintu ya kan, kita lihat apakah dia ngelonong apa tidak gitu loh. Dan kebetulan di sini saya juga tidak ada juga yang nanya kan, Mas bisa gak off leash? Pada dasarnya itu gimana jam terbang dalam hal pengalaman kita. Nah, kalau misalnya si Jisoo ini karena dia temperamennya sudah bagus dalam hal sudah menganggap saya leadernya, maka dia sudah enak meskipun nggak pakai leash gitu loh. Misalnya balik ke ownernya biasain dulu pakai leash, baru nanti off leash kayak saya. Nah, terus gimana bentuk untuk ibaratnya anjing ini biar bisa berubah? Jadi banyakkan anjing itu kan seperti yang saya bilang, kalau untuk jenis poodle karena kecil dan sering dimanjain, akhirnya psikologis mereka. Nah, kebetulan si Jisoo ini sudah saya kembalikan lagi nih psikologisnya untuk dia menjadi anjing gitu loh. Jadi pemikiran dia, ya kita itu ya manusia, ya leader, ya owner, bukan sesamanya dia, seperti itu. Oke, kita langsung coba aja. Terus di sini juga ada dua food yang sembari kita jatuhin, ya kan? Food yang snook, food yang kita pakai juga sama seperti yang kita jatuhin. Nah, tuh. Oke, Jisoo. Sit. No, sit. Good. Oke. Here. Nah, dia tidak boleh nih, meskipun saya tidak menggunakan leash. Dia harus tenang. Saat dia saya cuekin. Terus saat dia ngejauh dari saya akan berhenti. Nah, kayak gitu aja ya, dia langsung duduk. Good. Sekarang kita tes buka pintu. Nah, kalian mungkin bingung kan, itu dia berani nggak keluar atau apa? Sebetulnya karena saya berhenti. Oke. Seperti itu. Good. Super Jisoo. Yes. Good job.
Oke, seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan yang memiliki dogi seperti poodle atau toys, jadi bukannya saya ngajarin supaya wah harus begini, enggak, itu untuk membentuk kesejahteraan kita juga. Baru setelah itu bebas, kalau dia sudah paham tentang batasan, sudah paham tentang kita, jadi baru kita bisa mau mangku dia, gendong-gendong dia, itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai dia hamping terus nikahnya hamping, dia meminta terus kita gendong, tapi dia harus tenang dulu. Good Jisoo, ya super, baru kita gendong seperti ini. Itu nggak masalah kalau kawan-kawan suka buat ngelus-ngelus anjing, cuman yang penting tahu batasannya, terutama si dogi tahu bener-bener kapan kita ngelus, kapan kita manjain. Bukannya akhirnya kita malah jadi sebuah kebutuhan buat dia nih tentang lulusan. Akhirnya kalau nggak dilus dia marah-marah, dia barking, ditinggal nangis kayak gitu. Kudak. Oke, gitu aja. Sekian untuk tips dari kita buat para pemilik toys atau pemilik jenis-jenis poodle. Mungkin sedikit banyak bisa ngebantu. Kalau emang bermanfaat bisa di-share kayak gitu. Kalau misalnya masih butuh info apapun tentang behavior anjing, tentang sifat-sifat mereka, atau tentang menangani masalah mereka, bisa menghubungi kami atau konsul ke kita, atau bisa message juga di video atau YouTube atau Instagram kita. Oke, sampai jumpa, bye, sehat selalu, good dog.